Oke teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang lebih lanjut terkait seed plan, di sini saya suguhkan macam-macam atau jenis yang identik dengan seed plan. Ada 4 jenis, yaitu kita mengenal yang pertama adalah master plan, terus yang kedua ada seed plan, gambar situasi, dan juga yang keempat adalah denah. Keempat gambar ini identik namun ada perbedaannya. Yang pertama ada master plan. Master plan ini adalah gambar yang besar yang bisa mencakup satu perumahan. Kalau dalam perumahannya satu perumahan, satu komplek, yang menunjukkan tataan coupling atau calon rumah dalam penentuan atau dalam perletakan di dalam perumahan. Ini bisa kita lihat udah disusun sedemikian rupa dan juga udah dilengkapi berbagai macam fasilitas di dalamnya. Fasilitas dalam perumahan tersebut, dari mulai rumah, ada tempat olahraga, parkir, itu udah disetting, dan gambarnya pun cukup kompleks atau cukup lengkap dan membutuhkan gambar yang besar. Itu yang namanya master plan, indukan dari peta sebelum kita menggunakan lahan. Yang lebih kecil lagi, diturunkan lagi, namanya adalah seed plan. Seed plan itu hampir dengan sama seperti master plan, tapi lebih kecil atau potongan atau bagian dari master plan. Di sini ada kecil rumah. Jika kita ingin menunjukkan rumah kita atau tanah kita yang akan dibuat rumah, itu perlu adanya bagian-bagian atau identitas dari sekitar rumah kita. Isinya ada contoh pasar, ada sawah, masjid, SD, dan juga lahan kosong, dan juga menunjukkan jalan-jalannya. Ini yang sangat penting kita ketahui. Selain itu, seed plan juga sama, harus menunjukkan arah utaranya, arah dari rumah kita. Seed plan ini lebih besar daripada gambar situasi. Nah, yang ketiga adalah gambar situasi. Situasi itu sebenarnya juga sama dengan seed plan, tapi lebih kecil lagi. Kalau seed plan ini akan menunjukkan di mana letak rumah kita. Kalau situasi ini menunjukkan bahwa rumah kita itu berada di mana, yang lebih detail dari gambar seed plan. Tapi orang lain banyak yang berpersepsi bahwa seed plan itu hampir sama dengan gambar situasi. Seed plan ini hampir sama dengan gambar situasi, dan juga mungkin akan mendapatkan istilah baru yang namanya gambar tampak, gitu ya. Nah, di sini gambar situasi ini lebih kecil daripada gambar seed plan, yang mana ini hanya sebenarnya cuma menunjukkan menghadap kemana rumah kita, dan ada jalan dan juga bagian-bagian di sekitarnya, tapi nggak lebih kompleks daripada seed plan. Kalau seed plan kan ada menunjukkan tempat atau bangunan lain yang di sekitar daerah situ. Terus yang keempat itu, setelah ada situasi, kan kita udah punya tanah atau mungkin rumah yang di situ, ini ada yang namanya denah. Denah ini bagian dari gambar situasi, gambar yang lebih detail lagi, hanya mencakup dalam tanah kita, coupling kita, atau
tanah yang mau dibuat rumah kita. Nih. Jadi yang terkecil itu denah, yang kedua itu ada situasi menunjukkan arah, set plan itu menunjukkan di mana letak tanah kita, dan juga master plan untuk melihat sebesar mana luasan kita atau di samping-samping rumah kita. Gitu. Selanjutnya, bagaimana cara menggambar street plan? Langkah pertama adalah kita harus mengetahui ukuran dari coupling atau luasan tanah, dimensi tanah, luas dan lebarnya tanah rumah kita atau calon rumah kita ya. Itu atau kalau udah jadi kita gambar rumahnya itu tampak atas gitu ya, seperti ini. Jadi kita menggambar seolah-olah rumah kita dilihat dari atas. Itu ada rumah, terlihat atapnya dan juga pekarangan, halaman dan sebagainya. Di sini ada identitasnya. Selain itu, kalau belum ada rumahnya gimana? Itu ada couplingnya. Yang dimaksud coupling itu adalah batas-batas tanah milik kita. Nah, itu kita perlu gambar. Itu gambar nanti untuk perencanaan rumahnya kita masuk di pelajaran selanjutnya, yaitu di bagian denah dan juga perencanaan bangunan. Yang penting udah ada couplingnya atau ada batas-batas dari rumah kita. Setelah udah selesai menggambar rumah tampak atas atau dengan couplingnya itu, kita menggambar fasilitas umum ya, atau maaf sebelumnya gambar jalan dari sekitar bangunan kita. Itu di sini kalau ada jalan raya, jalan kampung, silakan digambar. Ada jalan kampung di sini dan juga diberi tulisan jalannya, nama jalan kampung, jalan Slamet Riyadi, jalan Wonosari, itu juga diukur. Untuk lebarnya bisa dikira-kira dahulu, yaitu lebar jalan rayanya, jalan kampungnya dan sebagainya. Terus setelah kita menggambar jalan, yaitu kita harus tahu gambar dari tetangga-tetangganya. Ada berapa tetangga-tetangganya? Kita lihat itu di sini. Ternyata samping rumah, depan rumah ternyata ada tetangga. Kita juga menggambarnya sedemikian rupa tanpa harus melihat ukuran rumah tetangga itu berapa. Kita kira-kira saja. Seperti ini, ada 2 tangga, depan juga ada 2 tangga contohnya. Setelah kita mengkira-kira tetangga kita, rumah tetangga kita, selanjutnya adalah menggambar fasilitas umum. Apa yang dimaksud fasilitas umum? Street plan ini kan nantinya akan menunjukkan rumah kita itu strategis atau tidak, yang menunjukkan di sekitar rumah kita itu ada apa saja fasilitasnya yang dekat. Di sini ternyata ada pasar. Kita kira-kira saja ukurannya. Itu di sini ada pasar. Setelah itu di sini juga ada masjid. Kalau ada masjid namanya apa ditulis juga. Masjid, ada sawah, lahan kosong, dan juga ternyata di situ juga ada Pak SD. Nah, ini yang perlu digambar dalam street plan. Satu lagi yang terakhir adalah, ini sebenarnya yang utama, ada orientasi. Orientasi itu menunjukkan di mana hadap dari rumah kalian atau tanah kalian, mau dimanakan, menghadap kemana rumah kalian. Di sini ada utara yang menunjukkan ke atas. Nah, itu dari cara menggambar street plan yang tujuannya adalah untuk menunjukkan di bagian mana rumah kalian, sebelah mana rumah kalian,
ada apa saja di sekitar rumah kalian gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menikmati video kami. Untuk melihat perkembangan video kami selanjutnya, silahkan subscribe dan juga like. Dan juga kalau ingin request mata pelajaran yang ingin kita bahas, silahkan komentar di kolom komentar ya. Bye.